Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kita akan mendengarkan tadabbur Quran oleh Ustazah Rahmah, yaitunya surat Al-A'raf juz 9. Silakan Ustazah Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Al-A'raf ini yang ayat 164 itu ada hal yang sangat menarik yang bisa kita pelajari. Ya, Ruby ya? Ini nih sebenarnya disebutkan di sini artinya seperti ini. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasehati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa." Jadi di sini dapat kita pahami dari ayat ini bahwa jika ada suatu kezoliman atau perbuatan mungkar atau perbuatan yang menyalahi aturan-aturan Allah, kita wajib menasehati mereka. Jadi ini seperti kedalaman makna berdakwah. Jadi kewajiban berdakwah itu ada pada setiap diri. Karena waktu itu kaum Yahudi ketika dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabat itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama orang yang melarang dan tidak mengambil ikan, yang kedua orang yang mengambil ikan, yang ketiga orang yang tidak mengambil ikan tetapi juga tidak melarang. Namun yang diselamatkan oleh Allah itu cuman orang yang melarang dan tidak mengambil ikan. Artinya di sini Allah sebagai seorang muslim kita tidak boleh cuek, pura-pura tidak tahu, tidak peduli terhadap orang lain. Kewajiban kita itu menyampaikan walaupun sulit dan pahit. Walaupun orang merasa kita resek lah, suka ikut campur urusan orang lah atau apa. Sebagai contoh, seperti kemarin ketika saya di mall itu kemarin melihat anak muda yang astagfirullahalazim, semoga tidak terjadi pada generasi kita, itu mereka masih kecil, kino-kino, tapi sudah saling ini, yang perempuan tiduran di paha yang laki-laki. Waktu itu saya kesal sekali, kok bisa mereka seperti itu di tempat umum. Tapi waktu itu juga saya tidak berani melarang karena berada di tempat umum, jadi saya nggak enak. Jadi intinya saya itu lebih memilih ketidakenakan terhadap manusia padahal itu salah. Itu walaupun hati saya menolaknya. Jadi itu adalah selemah-lemah iman dari saya. Dan suatu saat jika saya menghadapi keadaan itu lagi, insya Allah saya ingin sekali mengatakan kepada mereka, kalian itu suami istri bukan. Jadi benar-benar kita itu melarang dengan agama, dengan suara, bukan selemah-lemah iman dalam hati lagi. Jika mereka menjawab suami istri, ya nasihatilah dengan baik. Ya walaupun sepertinya tidak suami istri karena masih kecil sekali kan. Jika suami istri kita nasihati, ibu ini tempat umum, jika bermesraan seperti ini alangkah banyak sangka yang akan terjadi pada pengunjung lain. Jadi alangkah baiknya kemesraan ini disimpan di tempat yang privat. Seperti itu. Begitu ya. Jadi inti dari tadabbur Quran kita itu kita tidak boleh membiarkan kemaksiatan terjadi di lingkungan kita. Iya. Kita harus ikut serta dalam menasehati. Dalam arti yang luas itu mereka, dakwah, menyeru kepada kebaikan dan tidak boleh. Soalnya di kaum Sabat itu kan yang dihukum semuanya itu bukan cuman yang ngambil ikan, tapi yang tidak mengambil ikan dan tidak melarang pun juga dihukum. Yang diselamatkan cuman orang yang melarang dan mengambil dan tidak mengambil ikan. Berarti orang yang melakukan maksiat dihukum, orang yang tidak melakukan maksiat pun namun tidak menyeru juga dihukum ya? Iya, benar. Yang diselamatkan Allah adalah orang yang mendakwahkan dan tidak melakukan maksiat. Betul sekali. Masya Allah, tabarakallah.
Oh, sangat bermakna sekali, sangat bermanfaat sekali tadabbur Quran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Ya, sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.